Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh majelis HKBP Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Gandaria, dan HKBP Tridharma mengucapkan selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Selamat beribadah. Ibadah kita pada hari Minggu ini dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Damai sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan Allah. Damai sejahtera bagi kamu yang hadir dalam nama Tuhan Allah. Hari ini kita beribadah memperingati Hari Raya Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Ajarilah kami yang berkumpul di sini. Kenapa begitu penting bagi kita merayakan Hari Raya Minggu Trinitas? Sesungguhnya kita semua percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Namun kita semua yang bersatu dan bersekutu di dalam gereja yang kudus selalu menghadapi tantangan dan rintangan atas kepercayaan kita tersebut. Sebab sejak dahulu kala dunia terus-menerus meragukan ketritunggalan Allah sebagai dasar iman kita. Bahkan ada yang berusaha memisahkan Yesus Kristus dari ketritunggalan Allah atau membentuk tingkatan Tuhan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, atau hanya menerima satu Tuhan dan menolak yang lain. Hingga akhirnya gereja merumuskan pengakuan iman rasuli yang mencakup seluruh isi Alkitab. Maka sejak abad keempat rumusan itu terus-menerus berproses dan mengkristal sampai pada abad ke-6 dalam 5 konsili oikumenis, yaitu Konsili Nicea tahun 325, Konsili Konstantinopel tahun 381, Konsili Efesus tahun 431, Konsili Chalcedon tahun 451, dan Konsili Konstantinopel tahun 553. Demikianlah sampai sekarang ketritunggalan Allah selalu menjadi kesaksian iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Oh, betapa kayanya dan dalamnya pengetahuan itu bagi kita. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk menghayati pengetahuan itu dalam hidup kita sehari-hari? Percayalah, Allah Tritunggal telah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Allah Tritunggal adalah pelaku utama yang terus-menerus hadir dan berkarya dalam seluruh isi kitab suci. Allah Tritunggal tidak dapat dipisahkan dari iman kita kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bahkan di dalam iman kepada Allah Tritunggal itulah kita mengakui dan bersaksi tentang kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kesaksian iman itu jugalah yang menjadi tema pada Hari Raya Minggu Trinitatis ini, supaya kita tetap bersaksi dan menyatakan kemuliaannya dalam segenap hidup kita. Karena itu, marilah kita nyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan 4. Mulia
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 2. Hukum Taurat pada hari raya Minggu Trinitatis ini yaitu titah ke-7 dan ke-8 dari dasar titah yang kita baca bersama-sama. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 175 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel di hari raya Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 mulai dari 29 sampai dengan ayat 34. Marilah kita baca secara responsorial. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh
turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1. Refleksi dan pengakuan iman rasuli. Hari Raya Trinitatis ini lahir dari pergumulan dan perjuangan gereja menghadapi dan mengatasi persoalan iman kepada Allah Tritunggal. Selama berabad-abad, gereja terus-menerus bertahan dan berjuang melawan berbagai ajaran sesat yang hendak merongrong kemurnian iman kepada Allah Tritunggal. Meskipun demikian, sejak gerakan reformasi di abad ke-16, gereja selalu berusaha membuka diri terhadap segala pembaruan zaman. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang artinya gereja harus terus-menerus memperbarui diri sesuai dengan firman Allah. Namun bagaimana caranya gereja dan kita semua terus-menerus memperbaharui diri? Apakah kita sanggup berdamai dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih merajalela? Apakah kita sanggup memasuki era tatanan kehidupan baru sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah? Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia pasti memberi kesanggupan kepada kita di dalam segala pergumulan kita untuk terus-menerus memperbarui diri dan menyatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Benar, kita harus berpegang teguh pada iman kita untuk berdamai dengan pandemi COVID-19 dan memasuki era tatanan kehidupan baru dengan mendisiplinkan diri, hidup sehat dan bersih sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena itu, marilah kita lakukan semuanya itu dengan iman kepada Allah Tritunggal dan tetap setia menyaksikan iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman kita di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat.
warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, hari ini adalah Minggu Trinitatis Ketritunggalan Allah. Yang kedua, berita anak lahir. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Ramses Sitorus Inang Margaret Borusilaban. Alamat Jalan Mairin nomor 15, RT 013, RW 03, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sektor Sion. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua sehat dan sejahtera. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia hari Senin tanggal 1 Juni 2020 yang lalu Nyonya Tiurlan Silitonga Boru Siregar, umur 69 tahun, alamat Perum Geria Kencana 1, Blok AA nomor 7, Ciledug Indah, Sektor Sion. Jenazah telah dimakamkan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, seksi remaja. 1. Puji Tuhan, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 telah dilaksanakan seksi remaja, yaitu program We Talk Remaja HKBP Kebayoran Baru bersama Kak Christine Gray dengan tema Making Life Map yang dihadiri oleh 46 anak remaja dan 7 pembina serta 1 orang pembicara. Terima kasih kepada remaja yang sudah hadir. B. Program Parents Talk bersama Kak Christine Gray dapat diselenggarakan dengan baik dengan dihadiri oleh 23 orang tua dan 5 pembina gereja. 2. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan diadakan program We Talk dengan tema Kemuliaan Allah atas ciptaannya yang akan dimulai pada jam 11 sampai jam 12 kelas 7 SMP, jam 13 sampai 14 kelas 8 SMP, jam 14.30 sampai 15.30 kelas 9 SMP, jam 16 sampai 17 kelas 10, 11, 12 SMA. Ketiga, Gereja HKBP Kebayoran Baru turut mendoakan agar semua remaja yang sedang menjalani ujian sekolah supaya kiranya Tuhan memberikan hikmat ilahi kepada remaja di dalam menyelesaikan semua ujian sekolah tersebut. Dan semoga kiranya setiap remaja memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Yang kelima, seksi AMA. Pengurus seksi AMA akan mengadakan kebaktian keluarga seksi AMA dengan tema New Normal dalam beribadah. Kebaktian akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 melalui media Zoom yang dimulai pukul 19 WIB. Dalam kebaktian ini diharapkan semua jemaat AMA untuk dapat mengikutinya bersama dengan Inata dan keluarga juga jemaat lain yang ingin bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, ibadah new normal. Gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian pada waktu yang akan ditentukan oleh pemerintah dan pimpinan gereja.
Sebelum kita melaksanakannya, ada prosedur yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ibadah yang akan dilaksanakan mengikuti standar kesehatan dari pemerintah. Yang kedua, akan dibuat bilik disinfektan kepada seluruh jemaat yang akan melaksanakan ibadah. Terlebih dahulu diukur suhu tubuh dan didisinfektan. Ketiga, jika dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah masing-masing, karena gereja masih tetap akan mengadakan streaming. Yang ketujuh, aksi sosial Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 pukul 11 WIB, gereja akan mengadakan pembagian sembako kepada jemaat Seresot Kebayoran dan HKBP Pondok Cabe. Total sembako yang akan dibagikan sebanyak 210 paket. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang membutuhkan agar menghubungi situa sektor masing-masing. Yang kedelapan, kebaktian gabungan sektor. Melalui hasil sermon Perhalado pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 akan diadakan kebaktian gabungan dari seluruh sektor secara online yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 pukul 17 WIB. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan Perhalado agar mengikuti kebaktian tersebut. Yang kesembilan, persembahan ucapan syukur melalui online. Mulai minggu yang akan datang, untuk mempermudah jemaat dalam menyampaikan persembahan atau ucapan syukur, sudah dapat dilakukan melalui OPPO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Minggu yang akan datang diberikan barcode kepada seluruh jemaat melalui informasi dari warta dan ditempelkan di pintu masuk gereja. Setelah warta, kita akan mendengarkan kata sambutan dari panitia tali kasih. Yang ke-11, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Horas, jemaat yang saling mengasihi, Bapak, Ibu, orang tua kami, dan juga Napo Sebulung. Kami berdiri mewakili panitia tali kasih dalam rangka menyampaikan sesuatu maksud terkait keluarga pendeta yang kita kasihi bersama, yaitu almarhum Pendeta Bonatua Siregar. Almarhum telah berpulang di hari Jumat 27 Maret 2020 ke pangkuan Bapa di surga setelah menjalani pengobatan di rumah sakit 10 hari lamanya dikarenakan terpapar virus Corona 19. Pendeta meninggalkan Inang Friska Adelaide Borusiahaan beserta 3 anak yang masih belia, yaitu Ripka, Miranda, dan Josie. Di dalam sermon Parhalado Rabu 24 April 2020 telah dibentuk satu panitia yang ditugaskan untuk mengumpulkan dana bagi masa depan keluarga dan beberapa keperluan yang dibutuhkan di dalam memberangkatkan keluarga dari tengah-tengah jemaat HKBP Resort Kebayoran. Kiranya Allah mengasihi kita, diberkati konsep rencana dan strategi yang telah ditetapkan panitia, sehingga apa yang diharapkan dapat dicapai. Program pengumpulan dana tali kasih ini telah dimulai di awal Mei 2020 dan akan berakhir di tanggal 3 Agustus 2020, serta di dalam hari tersebut hasilnya akan diserahkan menurut yang dapat dikumpulkan oleh panitia kepada keluarga almarhum di dalam acara penghiburan dari jemaat.
Panitia menyediakan sebuah proposal atau satu buku pedoman di dalam bentuk cetakan dan di dalam format digital, serta di dalam buku tersebut terdapat penjelasan yang berkaitan dengan mekanisme, partisipasi, dan nomor rekening. Buku dapat dimintakan kepada penatua sektor atau dapat juga disampaikan kepada ketua panitia tali kasih. Panitia dengan senang hati memberi penjelasan untuk pertanyaan yang berhubungan dengan donasi tali kasih ini. Untuk setiap hasil donasi yang terkumpul dapat dilihat di dalam laporan mingguan panitia tali kasih. Semoga kasih Allah yang maha baik memberkati kita semuanya di dalam melakukan hal yang baik ini, terlebih di dalam memberangkatkan keluarga almarhum Pendeta Bonatua Siregar ke hari mendatang, ke masa depan keluarga almarhum pendeta. Doa dan dukungan dari jemaat yang berseru kepada Allah, itulah yang akan dikabulkan oleh Yang Maha Pengasih. Marilah kita semua dengan sukacita dan sukarela mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Terpujilah Tuhan Allah, haleluya, horas. Mari kita mendengarkan puji-pujian dari seksi Bapak.
Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 2. Keselamatannya digenapi Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, shalom bagi kita semua. Horas. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-31, saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada satu teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin melalui hasil observasi dan penelitian yang dia lakukan, mencari tahu dalam sejarah asal-usul, dari manakah asal-usul manusia itu. Nah, setelah melakukan observasi dan penelitian, saudaraku, dia menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari salah satu spesies binatang yang mengalami seleksi alam. Dia katakan bahwa, asal-usul manusia itu berasal dari kera. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah teori ini benar? Bahwa nenek moyang kita berasal dari spesies binatang. Alkitab mematahkan teori itu. Nah, bagaimana pemahaman orang Kristen tentang manusia? Apa benar saudaraku? Seperti teori Darwin? Tidak demikian. Mengapa? Karena manusia adalah diciptakan. Hanya ada satu sumber yang mutlak dan dapat dipercaya, ya, mengenai asal-usul manusia, yaitu Alkitab. Alkitab yaitu firman Allah yang kita pedomani sebagai, ya, dasar kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Allah Tritunggal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini menjelaskan kepada kita ada 3 hal yang perlu, ya, untuk kita perhatikan. Nah, yang pertama dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan, dia diciptakan. Nah, yang kedua, manusia adalah diberkati. Setelah manusia itu diciptakan, lalu Tuhan memberkati. Maka setiap orang yang mengaku sebagai ciptaan Tuhan adalah orang yang diberkati. Nah, yang ketiga, saudaraku, bahwa manusia diberi mandat oleh Allah atas segala ciptaan. Nah, itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam khotbah ini, bahwa ternyata benar manusia adalah ciptaan, dia diciptakan, manusia adalah diberkati karena Allah sumber daripada segala berkat. Nah, yang ketiga, manusia diberi mandat oleh Allah Sang Pencipta karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, imago Dei, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu perkataan dalam bahasa Latin dikatakan creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, yang artinya bahwa penciptaan ini muncul dari kekosongan, dari ketiadaan menjadi ada. Creatio ex nihilo, yang artinya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Benar kesaksian Alkitab, kesaksian iman Kristen yang menyatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan. Dia diciptakan, saya dan saudara diciptakan sebagaimana kita ada pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, baiklah kita akan melihat dalam khotbah ini pada pasal 1 ayat 26.
Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada hal menarik yang perlu kita perhatikan juga dalam kata-kata ini ya Manginang. Dikatakan di sana bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini ada kata kita dan gambar rupa kita. Ada dua perkataan ya, gambar kita, rupa kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku yang terkasih, siapakah sesungguhnya bersama Allah dalam penciptaan ini? Jawabannya adalah tidak ada. Sebab Allah adalah Allah yang monoteis, itu kita anut. Bahwa Allah kita adalah satu. Tidak ada Allah lebih dari satu. Nah, kata kita di sini sesungguhnya mau menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang adalah pencipta. Nah, kata kita yang dipakai dalam khotbah ini menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Nah, yang kedua, saudaraku, kata kita ini juga merujuk kepada Allah sebagai pencipta dan sumber dari segala berkat di dalam Kristus Yesus. Keselamatan kita itu ya, dan atas tuntunan Roh Kudus, sehingga kita boleh menerima apa yang mau Tuhan karuniakan kepada kita sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi ternyata saya dan saudara adalah gambar dan rupa Allah. Itu yang dikatakan dalam bahasa lain imago Dei. Ingat bahwa di dalam wajah kita ini terpancar wajah Allah, terpancar rupa Allah. Dan di wajah ciptaan yang lain itu tidak ada. Maaf, di dalam tumbuh-tumbuhan, baik itu atas segala binatang, itu tidak ada terpancar, saudaraku. Hanya wajah Allah itu dikatakan bahwa itu terpancar hanya di dalam wajah manusia sebagai mahkota dari segala ciptaan. Alasan selanjutnya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus dikatakan bahwa saya dan saudara kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Mengapa dikatakan demikian saudaraku? Ya, lewat firman ini kita akan melihat bahwa di dalam kepribadian manusia sebagai gambar dan rupa Allah ada pengertian, ada hikmat, ada akal budi, dan kebijaksanaan. Di ciptaan lain itu tidak ada, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi, manusia adalah imago Dei, gambar Allah. Di sana tidak ada perbedaan ras. Nah, jadi setiap yang namanya pribadi manusia, ya, di sana tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan etnis, tidak ada perbedaan warna kulit, hitam putih, keriting dan ikal rambut dan sebagainya. Nah, jadi di sana dikatakan tidak ada perbedaan, bahkan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Mereka itu sama-sama ciptaan yang walaupun ya dalam kodratnya sama di hadapan Tuhan, namun dalam harkatnya sama di hadapan Tuhan, namun dalam satu sisi tentu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam khotbah ini kita akan melihat bahwa laki-laki dan perempuan, ya segala sesuatu yang ada yang namanya manusia, dikatakan tidak ada perbedaan. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan sebagai manusia yang memiliki harkat yang sama di hadapan Allah sebagai pencipta kita. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu jangan pernah menyesal, Amang Inang. Kenapa ya saya dilahirkan sebagai orang Batak? Kenapa ya saya dilahirkan berkulit hitam, rambut keriting? Kenapa ya saya dilahirkan
menjadi orang Jawa contoh, atau orang Sunda, atau suku yang lain, etnis yang lain, atau mungkin misalnya kenapa saya dilahirkan berkulit putih dan hidung mancung dan sebagainya dan sebagainya. Justru ingat, seperti apapun keberadaan kita, ingat, kita adalah mahkota dari segala ciptaan. Di wajah, di gambar rupa kita ini terpancar wajah Allah yang menciptakan kita. Kita setara, sama di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan pernah katakan, sepertinya lebih cakap, lebih enak etnis seperti ini. Kenapa ya saya dahulu tidak seperti itu? Jangan. Nah, pemahaman yang kedua, saudaraku yang terkasih, ya, dalam konteks gambar dan rupa Allah, nah dikatakan sebagai mahkota ciptaan, ini ada hubungannya dengan kuasa. Ada hubungannya dengan kuasa atas segala ciptaan. Nah, biasanya ketika dikatakan saya mendelegasikan kuasa kepadamu, kan begitu. Nah, di dalam pikiran orang terkadang kuasa itu di dalam posisi saat ini aku berkuasa, kekuasaan ada di tangan saya. Bukan seperti itu yang mau dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Nah, kuasa dikatakan di sini ya ada hubungannya dengan kuasa atas ciptaan yang lain. Dalam posisi seperti apa? Tentunya dalam pemeliharaan, penataan, perawatan atas segala ciptaan, agar semua ciptaan itu mengatakan seperti dalam firman ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia baik karena kita bertanggung jawab. Dia amat baik karena kita merawatnya seturut dengan apa yang telah dimandatkan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki dan perempuan, dikatakan dalam khotbah ini, maka Allah memberkati mereka. Maka Allah memberkati mereka. Kata berkat di sini ada dua hal yang mau kita perhatikan, saudaraku yang terkasih. Ya, yang pertama, beranak cucu dan penuhilah bumi. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan keluarga yang menjalankan program KB ya? Apakah ini melawan ya amanah yang Tuhan berikan bagi manusia supaya beranak cucu dan bertambah banyak begitu? Sesungguhnya tidak, karena Alkitab tidak ada mengajarkan tidak boleh melaksanakan KB. Nah, justru pelaksanaan itu ya, saudaraku yang terkasih, tentunya kembali kepada bagaimana kehidupan manusia supaya boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kembali hidup tenang, hidup bahagia, hidup damai, hidup sejahtera. Jadi program KB bukan mau melangkahi kuasa Allah dalam kehidupan manusia, namun itu satu cara dan jalan bagaimana penataan kehidupan manusia di muka bumi ini untuk boleh berjalan ya seturut dengan apa dari rencana awal yang telah Tuhan cita-citakan bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya saudaraku yang terkasih dikatakan ya, salah satu bagian berkat kepada manusia itu yang harus dikerjakan dan lakukan, dikatakan tahlukkan dan berkuasa. Nah, ungkapan ini saudaraku yang terkasih, tahlukkan dan berkuasa atas segala ciptaan, atas bumi, atas lingkungan, ini tidak berhubungan dengan eksploitasi, tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu, Manginang. Justru dikatakan dalam bahasa, kalau kita perhatikan ini, dalam beberapa pemahaman yang membahas tentang kata tahlukan dan berkuasa ini, sesungguhnya
yang mau ditekankan di sini adalah tugas pemeliharaan, bukan eksploitasi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ketika lingkungan sekitar kita indah, rapi, maka ketika itu semua bersih, maka hidup kita juga bisa hidup sehat, tenang, bahagia, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu, pemeliharaan itu hanya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah yang menciptakan alam semesta. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 29 di sini kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan makanan. Nah, ternyata Allah sudah mempersiapkan lebih awal kebutuhan manusia sebelum manusia diciptakan. Nah, kita perhatikan dalam ayat 29 dikatakan dalam ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mari kita perhatikan amang-inang. Ayat 29 tadi dikatakan bahwa ini berhubungan erat dengan makanan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya hidup pasti membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Apakah tumbuh-tumbuhan membutuhkan makanan? Iya. Bagaimana dengan binatang? Iya, mereka juga membutuhkan makanan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita membutuhkan makanan? Oh, jangan ditanya dong Abang Inang. Di masa pandemik ini, perut ini sepertinya cepat-cepat lapar ini Abang Inang ya. Karena cepat lapar, seketika itu juga makan, kurang pergerakan, maka badan bertambah sedikit ini ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah yang mau dijelaskan di sini bahwa manusia ada hubungannya dengan makanan. Nah, manusia ada hubungannya dengan makanan. Nah, Allah menyediakan, Allah memberi makanan karena kebutuhan. Nah, ternyata ajaran Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah menyediakan makanan, Allah membutuhkan segala apa yang kita butuhkan karena kebutuhan. Nah, berbeda kalau kita karena keinginan, karena keserakahan, karena kerakusan, itu sudah berbeda. Nah, jadi Allah di sini menyediakan kebutuhan kita karena memang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ketika kebutuhan hidup kita lewat makanan tercukupi dan menurut porsi atau takaran yang patut bagi kita, maka dengan sendirinya saudaraku yang terkasih, karena makanan itu kehidupan kita didukung dengan kesehatan, kekuatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada kata-kata yang umum dan mungkin kita sering mendengarnya Amang Inang. Apakah kita setuju dengan pemahaman ini? Nah, yang setuju jawab dalam hati dikatakan, bagaimana ya? Apakah kita ini hidup untuk makan saja? Atau hidup untuk makan? Nah, atau sebaliknya, bahwa kita ini makan supaya kita ini hidup, supaya kita ini sehat, supaya kita ini kuat dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kita pasti memilih bagian yang kedua. Nah, jadi jangan pernah motivasi hidup kita hanya untuk makan. Tidak. Nah, hidup bukan hanya untuk makan, tetapi kita makan supaya kita hidup, supaya kita kuat, supaya kita sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu, setiap kali kita berhadapan dengan makanan, setiap kali kita bertemu dengan makanan, mau makanan apapun, saudara-saudaraku ingatlah, saudara sedang berhadapan dengan pemberi makanan. Siapa itu? Tuhan Allah,
sebagai pencipta, pemberi makanan bagi saudara dan bagi saya. Untuk itu sebelum kita nikmati makanan itu, sebaiknya kita kalau dalam takaran kesehatan katanya cuci tangan dulu, kan begitu. Nah, jadi sebagai orang beriman, sebelum kita cicipi makanan itu, marilah kita berdoa dengan ucapan syukur dan permohonan yang lain supaya makanan itu menjadi berkat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang makanan juga sering menjadi batu sandungan ya bagi diri kita dan mungkin bagi orang lain. Nah, jadi firman ini mengatakan bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, semuanya itu untuk kemuliaan Allah, sumber daripada apa yang kita nikmati itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam ayat terakhir mari kita lihat, dikatakan di sana bahwa ya, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Dalam ayat sebelumnya kata-kata itu sedikit berbeda, Amang Inang. Kalau kita perhatikan dalam ayat 10, dalam ayat 12, ayat 18, ayat 21 dan 25, Allah berkata di sana, Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi ketika penciptaan itu telah selesai, lewat terakhir manusia diciptakan, Allah berfirman dalam khotbah ini, dikatakan tadi, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dikatakan tadi di sini, Allah melihat ya segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ciptaan itu sampai saat ini tetap masih posisi seperti awal, sungguh amat baik? Di mana-mana kalau kita perhatikan, lewat media massa, lewat informasi, ya, ada banjir, ada bencana dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, Amang Inang, karena ulah dan perbuatan manusia. Bencana itu terjadi bisa-bisa saja dikatakan tadi karena ulah manusia, termasuk eksploitasi hutan, penyempitan aliran-aliran sungai. Jangankan kali atau sungai, ya, got-got yang ada di depan rumah juga, kalau itu tidak terawat di musim hujan, dia bisa menjadi bencana malapetaka bagi kehidupan kita. Ebit Diage mengatakan dalam karya nyanyian yang dia ciptakan, yang pernah dia nyanyikan, sampaikan kepada apa judulnya itu, Amang Inang? Apa? Sedikit yang kuat, rumput yang bergoyang, ya. Ya, ketika bencana terjadi, ada perenungan lewat nyanyian itu, mungkin Tuhan mulai bosan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kepada saya dan kepada saudara-saudara, sebagai gambar dan rupa Allah. Sangat menarik bila pun saya angkat dulu, ya Amang Inang. Kita sebagai orang Batak pasti tahulah sedikit, ya. Apalagi kita sebagai jemaat AKBP, yang menurut falsafah Batak ada istilah dikatakan podana 5. Terima kasih buat Amang Sintua kami yang mengingatkan saya untuk menghubungkan ini karena ada hubungannya dengan khotbah hari ini. Nah, dikatakan dalam podana 5 yang pertama payas roham.
Payas roham katanya. Nah, jadi kata payas ini bersihkan hatimu. Karena hati ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Jadi hati ini harus dijaga, harus dirawat, harus benar-benar bersih. Sehingga kita dapat hidup aman, nyaman, damai, tenang bersama siapapun. Nah, ini ada hubungan interaksi sosial dengan ciptaan, dengan sesama manusia, dengan yang lain. Nah, dikatakan tadi payas roham. Jadi luar biasa poda-poda ya dari nenek moyang kita terdahulu sebagai orang Batak yang mengingatkan kita supaya kita merhayason. Dikatakan payas roham. Yang kedua, payas pamatangmu. Nah, dikatakan payas pamatangmu, bersihkan badanmu, bersihkan tubuhmu. Nah, menjaga kesehatan lewat ya kesehatan tubuh ini sangatlah penting. Nah, jadi menjaga kesehatan ini kita sudah tahu lah bagaimana pola hidup sehat supaya tubuh ini tetap sehat. Nah, yang ketiga dikatakan payas pahiamu. Payas pahiamu, bersihkan pakaianmu. Nah, tidak cukup hanya hati dan tubuh ini dibersihkan, ternyata diingatkan supaya kita juga membersihkan pakaian. Ini sangat penting. Mengapa saudaraku? Selain penampilan kita sedikit lebih keren kan begitu, lebih indah, menawan. Nah, tentu juga mempengaruhi cara pandang dan penilaian orang terhadap diri kita. Nah, maka dikatakan payas pahiammu. Yang keempat, Amang Inang, dikatakan payas bagasmu. Kalau saya ingat dulu waktu saya anak masih kecil di kampung, saya dilahirkan di Aceh, besar di Riau. Nah, terus kelihatan dia itu di mana kampungnya Batak, di mana kampungnya orang Jawa, begitu. Sedikit ada perbedaan. Dalam porsi seperti apa itu, Amang Inang? Perbedaan yang boleh kita lihat. Satu, penataan. Kedua, kebersihannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, walaupun tanah itu subur, hampir jarang ditemukan contoh, ya kan, tanaman bunga atau buah di pekarangan rumah kan begitu. Jadi kelihatannya jadi gersang begitu. Nah, yang ketiga hayason. Nah, tahu artinya hayason kan? Dalam hal kebersihan daripada lingkungan sekitar rumah itu. Jadi terus terpancar di situ, terlihat, oh ini rumah orang Batak. Tapi puji Tuhan lah, di perantauan ini sama semua. Bahkan kadang kita bingung, walaupun mungkin kita sudah 2-3 kali berkunjung ke satu tempat, kita bingung karena bentuk keadaan semua sama, semua sama. Nah, dikatakan di sini, Amang Inang, dikatakan tadi bahwa payas bagasmu, orang Batak terkenal dengan yang namanya partamue. Kan begitu. Bisa-bisa seketika tamu kita datang, makanya ya kalau orang Batak membangun rumah, itu terus terlihat dari posisi di mana ruang tamu, di mana posisi kamar. Dan selalu diutamakan ruang tamu itu supaya sedikit panjang dan lebar, kan begitu. Nah, ada lagi bahasa ya dalam konteks di dalam rumah ini ya, bahasa orang Batak, sude akaina katanya harus paramak sobalunon. Itu makanya dulu orang Batak tidak mengenal kursi tamu, sofa dan sebagainya. Nah, jadi di sana sudah terbentang tikar di ruang tamu itu. Siapa tahu tiba-tiba tamu datang. Karena orang Batak memahami bahwa tamu itu adalah raja. Nah, jadi ketika tamu datang hari ini, ketika mau dia pulang, besoknya ada rasa rindu untuk datang lagi, kan begitu. Nah, baik. Dikatakan payas bagasmu, karena memang di dalam rumah lah kita paling lama waktu untuk berdiam. Di luar mungkin dalam sekian jam beraktivitas, namun kita berdiam di dalam rumah bersama anak-anak dan keluarga dan sebagainya. Tentunya kita menikmatinya di dalam rumah itu sendiri. Yang kelima, dikatakan payas alamanmu. Nah, bahasa ini, pesan ini muncul dahulu orang Batak tidak mengenal gedung serbaguna untuk berpesta. Jadi orang Batak berpesta itu ada di depan atau halaman rumah. Dan sampai saat ini ya di beberapa kampung di
tempat kita sana, ya walaupun gedung tersedia, namun tetap memilih, baiklah kami mengadakan pesta panguli anakku ini di halaman rumah saja, kan begitu. Nah, dikatakan payas alamanmu, karena dari segala penjuru mungkin tamu-tamu akan datang. Jadi mereka biar nyaman. Kan orang Batak biasanya apalagi di kampung yang namanya, maaf, dahulu ya kan, toilet kan hampir jarang dulu kan. Ya sekarang baru banyak, di mana-mana sudah ada tersedia, kan begitu. Jangan sampai di sana ada sapurguk, di sana ada sapurguk, ada sapurguk. Nah, jadi payas, dikatakan payas alamanmu, karena nasihat ini sangat berguna tentunya. Bagaimana kita supaya hidup sehat, dan perlu juga ternyata Po Dana 5 ini sebelum ada ya aturan-aturan ketetapan pemerintah bagaimana kita protokol untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, ya orang tua kita dahulu sudah mengingatkan kita supaya kita memelihara Po Dana 5 ini. Nah, kembali lagi istimewa dengan firman Tuhan hari ini. Nah, jadi firman Tuhan sebagai, dikatakan tadi Allah sebagai pencipta semua alam semesta, salah satu ada yang istimewa dari semua ciptaan saudara dan saya. Mari kita hidup lewat pemeliharaan lingkungan sekitar kita. Dengan pemeliharaan kita lah, dengan perawatan kita lah, semua makhluk di sekitar kita ya menunjukkan kemuliaan Allah yang menciptakan dia, Allah yang sungguh mulia. Nah, yang terakhir, hari ini Minggu Trinitas. Hari ini Minggu Trinitas. Baiklah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Khotbah ini menghantar kita dan merujuk kepada ketritunggalan Allah. Allah sebagai pencipta yang memberkati di dalam Yesus yang menyelamatkan kita, di dalam Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita setiap waktu, setiap keadaan. Mengingatkan kita hari ini, amang dan inang, segala sesuatu ciptaan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tentunya tanggung jawab, karena mandataris itu ada bagi saya dan saudara, pemeliharaan dari mahkota ciptaan itu. Nah, yang terakhir saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini tentunya amang inang ya sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kesehatan kita dan sebagainya dan sebagainya. Kembali kepada firman Tuhan hari ini, Allah yang menciptakan kita telah memberkati kita, mengingatkan kita supaya tetaplah berpaut kepada Allah, sumber daripada segala berkat. Bila pun perasaan kita, ya, kehidupan kita saat ini serba keterbatasan, serba kekurangan, Allah itu maha baik. Dia menciptakan, Dia memberkati. Namun satu hal yang perlu untuk kita hidupi, berjalanlah di dalam patron, di dalam aturan tatanan itu, supaya kehidupan kita, semua makhluk ciptaan mengatakan seperti apa yang telah Tuhan katakan, sungguh sangat baik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan kami ya Allah. Kami adalah ciptaan yang paling mulia, segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta kami. Engkau menciptakan kami sebagai manusia yang berakal budi, yang berhati nurani, yang beretika, yang bermoral. Engkau memberi mandat bagi kami Tuhan sebagai mahkota ciptaan untuk memelihara seluruh ciptaan yang ada di alam semesta, agar semua ciptaan Tuhan menunjukkan kemuliaan Allah sebagai Allah pencipta, sebagai Allah pencipta segala sesuatu yang ada. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau menciptakan kami
dan Tuhan juga memberkati kami. Di tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, Engkau tahu ya Allah apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Allah. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah pemurah dan penuh berkat. Kiranya Engkau teguhkan iman percaya kami Tuhan. Menghadapi COVID-19, kami mohon Tuhan, kiranya COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Agar kami boleh menikmati kehidupan yang penuh sejahtera, tenang dan damai, bahagia, bersama-sama dengan sesama kami dan juga ciptaan yang lain. Berkati gerejamu Bapa, berkati para hamba Tuhan yang melayani Engkau sekalipun Tuhan. Pelayanan kami lewat ibadah live streaming ini, kami percaya Engkau pakai kami sebagai alat Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, mewartakan Injil Tuhan lewat pelayanan ini. Ampuni kami Tuhan dalam kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh menikmati kehidupan yang penuh tenang dan damai di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan alam ciptaan lainnya. Terpuji namamu, dalam kasih Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita angkat pujian dengan nyanyian nomor 116C ayat 1 dan 4. Kita serahkan persembahan kita untuk Tuhan melalui kategorial remaja HKBP. Kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.